Swadikap. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, setelah sekian lama udah ngebahas Girl From Nowhere season pertama, gak adil banget kalau kita gak ngebahas season keduanya ya kan. Pertama kali liris di tahun 2021 kemarin, kisah Nano masih terus berlanjut. Tapi gimana jadinya kalau Nano memiliki pengganti sekaligus rival di setiap aksinya? Siapakah dia? Pinisirin, mari kita zikat. Kita udah hafal betul ya, di awal cerita pasti diawali dengan hari pertama Nano masuk sekolah baru. Kali ini sekolahnya normal-normal aja, tapi cantiknya Mbak Nano yang gak normal. Salah satu cowok di kelas yang bernama Nanai jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia rela jatuhin teman sebangkunya sendiri bernama Cheng demi ngasih tempat duduk buat Nano. Halah mas. ตรงนี้ว่างพอดีเลยครับโดนเพื่อนรักทีบส่งไงไม่รู้เลยว่า Di seberang bangku Nano ada cewek bernama Lukmi. Niat hati ngajakin kenalan, dicuekin sama Nano yang curi-curi pandang ke arah Nanai. Lukmi memberitahu Nano untuk gak naksir sama si Nanai karena cowok itu suka tebar benih. Hampir semua cewek yang kelewatan terpaksa aborsi. Ada dasar cowok maunya enaknya doang gak mau tanggung jawab. Masalahnya, Nanai termasuk calon murid terbaik di sekolah. Terbaik apaan cowok model brengsek begini? งั้นถ้าไม่ท้องก็ไม่เป็นไรนะสิ Bukan Nano kalau dia nggak dengerin kata orang. Baru di hari pertama, Nano udah nempel aja sama si Nanai. Mana romantis lagi. Ini apaan dah episode pertama udah begini. Di kantin, Cheng diusir secara halus oleh sepasang kekasih ini. Saking Nanai udah keseringan nidurin cewek, Cheng pun juga keseringan pasang taruhan, yaitu seberapa lama hubungan halal Nanai dan Nano berlangsung. Sehari, 2 hari, 3 hari, taruhan masih berlangsung. Kita kenal dulu sama Pat, salah satu cewek hasil tebar benih Nanai yang masih mempertahankan dedek bayi. Di toilet dia ketemu dengan Nano dan memberitahu soal taruhan yang diadakan Cheng dan tidak terlewat batas seperti dirinya. Tenang mbak, Nano ini bukan sembarangan cewek. Di loker, Nanai udah pengen gaspol. Tapi Nano mengulur waktu hingga waktu yang dia inginkan. Setelah digas, Nanai memberitahu hasil taruhan pada Cheng. Si isi kelas bersemangat dan pinisirin siapa yang mau menangkan taruhannya. Lagi baca taruhan, Nano datang memergoki dan ikutan baca taruhan. Cheng bacain taruhan yang tebakannya sangat akurat. Punya siapa? Iya jelas punya Nano dong. ของแนโน Nano ngebawa duitnya dan pergi. Si isi kelas menyalahkan Cheng. Kebetulan Nano ketemu Nanai yang langsung dapat ejekan. ใครล่าใครกันแน่เนี่ย Beberapa hari kemudian, Nanai memutuskan hubungannya dengan Nano di depan banyak orang. Mentang-mentang udah nyicip. Nano berpura-pura sedih, lalu dia ketawa dan membalikan semua kata-kata Nanai terhadapnya. Ditambah lagi, Nano mengancam Nanai kalau besok dia akan merasakan sesuatu yang berbeda. แล้วนายก็มองในโน้ตแบบเดียวกันไม่ใช่หรองั้นนายอาจจะรู้สึกถึงบางอย่างขึ้นมาก็ได้นะ Ancaman Nano benar-benar terjadi. Dimulai dengan Cheng yang memergoki kemaluan Nana yang mengecil, perutnya yang ketahuan buncit sama perempuan lain, hingga memuntahkan makanan favoritnya. Merasa udah gak beres, Nanai periksa ke dokter. Betapa kagetnya Nanai mengetahui jika ia ternyata sedang hamil. Nanai masih pengen tebar benih, tapi sayang perut buncitnya malah jadi omongan orang. Tak tahan dengan gosip tentang dirinya, Nanai tiba-tiba ngamuk ke Cheng yang dikira ikut ngegosip. Cheng menenangkan sahabatnya baik-baik, tapi Nanai dengan spontan berteriak kalau dirinya hamil. Aksinya itu direkam oleh Nano di depan pintu kelas, membuat reputasi Nanai terjun bebas. Anjas. ยิ้มหน่อยสิ Di tengah Nanai merenungi nasibnya, kondisi Nanai sudah terdengar di telinga orang tuanya. Reputasi orang tua Nanai ikut terjun bebas. Akibatnya, Nanai diberi uang oleh ayahnya dan diusir dari rumah. Sampai seterusnya, Nanai hidup sendiri di sebuah kontrakan. Selama itu, Nanai melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya. Bukannya berhasil, ia justru kesakitan karena efek samping obat. Ia juga sempat hendak membunuh langsung kandungannya, namun seseorang datang mengetuk pintu kontrakan dan meninggalkan sebuah kartu yang mengarahkan Nanai untuk bertemu dengan Nano. Tapi siapa yang ngasih kartu itu? Ya ndak tahu. Nanai menemui Nano sambil menyamar, tapi ia tak mendapatkan jawaban. Sampai sore harinya, Nanai bertemu dengan Pat. Disinilah Nanai tobat sambil nangis minta maaf pada Pat. Untunglah, Pat sudah memaafkan bahkan menguatkan Nanai untuk menghadapi nasibnya. ไม่ต้องขอโทษเพชรหรอก Di
โชคดีนะนะนาย Singkat cerita, Patch menjalani persalinan. Nana yang berniat menggugurkan kandungannya malah melahirkan bayi yang sehat. Sampai di kontrakan, Nanai hendak mencekik bayinya namun instingnya sebagai ibu mulai muncul. Suatu hari, Nano berkunjung ke kontrakan Nanai. Nanai meminta maaf dan memohon Nano untuk bersamanya, tapi Nano menolaknya. Nanoอยู่ด้วยกันดิ Saat Nano merasa tugasnya telah selesai, ia melihat banyak sekali foto dirinya yang sudah dicoret-coret. Hingga sampai di atap, Nano mendapati tulisan dan sebuah pita merah. Ulah siapa tuh? Cerita berpindah ke sebuah sekolah khusus perempuan Tipna Rewitya, susah banget namanya. Seorang guru senior perempuan bernama Bu Naremol, atau lebih gampang dipanggil Bu Naru, protes dengan kepala sekolah karena akan ada siswa cowok yang masuk ke sekolah ini. Ya, mau gimana lagi, udah gak cuan? Pak Kepala Sekolah nggak mau debat kusir. Ia cuma menyuruh Bu Naru untuk membuat kebijakan baru untuk menyambut kedatangan para siswa cowok. Di kantor, Bu Naru sambat dengan staf-staf lainnya. Seorang guru perempuan bernama Linda setuju dengan pendapat Bu Naru, bahkan ikut memihak Bu Naru. เริ่มเมาเรื่องรวมโรงเรียนกันแล้วค่ะ นี่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ ใครเป็นคนเอาข่าวไปปล่อย Berita soal gabungnya murid laki-laki sudah terdengar oleh siswi lainnya. Siapa lagi kalau bukan ulah Nano. Singkat cerita, murid cowok mulai masuk ke sekolah ini. Nano datang memperkenalkan diri dan mengajak teman-temannya untuk berbaur dengan para cowok. Nano juga sengaja menyenggol salah satu temannya biar bisa deket gitu. Tentu hal ini jadi bukti Bu Linda untuk lapor ke Bu Naru. Mulai ngajak ribut nih. Mendengar laporan dari Linda, Bu Naru mulai bertindak dengan membuat aturan-aturan yang mengekang murid cowok. Seperti barisan apel pagi dan kelas yang terpisah, lari di koridor, hingga melarang minuman coklat dan es. Alasannya sih biar nggak bertindak yang aneh-aneh. Peraturan yang terlalu berlebihan buat cowok ini membuat para cewek jadi merasa kasihan. Salah satu cowok bernama Pop mengeluh lewat chat ke Nano. Cewek-cewek lain jadi pengen ikutan chatting. Nano dengan senang hati membuat grup obrolan dengan para cowok. Ini lucu nih. Di chat, Pop minta minuman susu ke Nano yang langsung Nano berikan diam-diam. Sialnya, pesan Nano itu ketahuan oleh Linda yang langsung laporan ke Bu Naru. Ketika chat yang dibaca Bu Naru, beliau malah berpikir yang aneh-aneh dan bikin aturan yang aneh. Ya Allah Bu bawaannya Susan mulu sih. นี่ไงเธอจะเถียงฉันมะ ขอนมกล่องของโรงเรียน ขอนมได้ปะ ชอบคุณนะ Karena kejadian ini, Bu Naru bikin aturan baru. Banyak akun murid yang kena blokir oleh pihak sekolah, tepatnya oleh Linda. Oh iya, kita akan diberitahu kisah masa sekolah Bu Naru yang jadi penyebab kenapa beliau bertindak seperti ini. Nanti kita bahas di akhir. Walau aplikasi sosmed sudah diblokir, Nano masih bisa menghubungi para cowok dengan aplikasi baru buatannya. Nano menjelaskan kalau aplikasi ini berbeda karena orang nggak tahu mereka chatting sama cewek atau cowok. Ramai lagi lah aplikasi ini. Nano kembali menghadap Bu Naru karena dianggap nyebarin aplikasi nggak bener. Nano memberitahu kalau itu hanya sarana ngobrol biasa dan mencari teman sejati. Dia bahkan memberi usulan Bu Naru agar menggunakan aplikasi ini untuk memantau percakapan murid di sekolah. Sesuai saran Nano, akhirnya Bu Naru tergoda untuk pakai aplikasi baru ini. รบ100 ครั้ง ชนะ100 ครั้ง น่าจะอยากให้ทุกคนใช้แอปนี้ให้มากที่สุด เพราะแอปเนี้ยไม่เปิดเผยหน้าตามีทั้ง account แล้วก็ password ของเด็กนักเรียนทุกคน ถ้างั้นเธอช่วยจัดการให้ครูหน่อย Apel pagi berikutnya, Bu Naru kembali membuat aturan baru, bahkan menyita ponsel murid selama bersekolah. Di waktu selang, Nano mengajak ngobrol dengan Bu Naru tentang perkembangan mengintai Bu Naru. Di tengah obrolan, Nano mengadu ke Bu Naru kalau ada suara aneh di kelas. Dengan posisi yang bikin orang salah paham, Bu Naru memukul mereka dengan gagang sapu hingga kepala cowok bernama Punjan terluka. Kok bisa Bu Naru ini bisa sebrutal itu? Jadi gini ceritanya. Sewaktu SMA, Bu Naru punya sahabat bernama Rutai. Suatu ketika, Rutai ini punya pacar hingga Rutai Hamidun. Naru berusaha menghibur Rutai. Tapi di saat itu juga, pacarnya datang dan mau bertanggung jawab. Hubungan mereka membaik dan ninggalin Naru sendirian. Suatu hari, guru di kelas memberi kabar bahwa Rutai tewas kehilangan banyak darah karena gugurin kandungannya. Jadi itulah yang membuat Bu Naru bersikap seperti sekarang.
Akibat perbuatan Bu Naru kemarin, Punjan sampai dapat 10 jahitan di kepala. Bu Naru terpaksa dikeluarkan dari sekolah, walau nggak bisa dipastikan gimana kejadian sebenarnya. Malam hari sebelum Bu Naru pindah, ia kembali membaca chat dengan orang asing bernama Daffodil di aplikasi baru. Di apel pagi, Bu Naru pamit dan ngasih wejangan ke murid-muridnya. Saat itu juga, Nano membuka identitas pengguna aplikasi miliknya termasuk milik Bu Naru. Selama ini Bu Naru chattingan sama Linda. Disitulah Linda ngungkapin perasaan cinta kepada Bu Naru. Walau sempat menolak karena sesama jenis, akhirnya Bu Naru menerima cintanya Linda. Mau bilang romantis, tapi ini pelangi. Tahu dah. Tugas Nano selesai. Lagi-lagi ia bersenggolan dengan cewek berpita merah. Mulai muncul tipis-tipis nih. Lanjut ke cerita selanjutnya, kali ini datang dari seorang siswi orang kaya beban keluarga bernama Mini. Dia dituduh nyontek saat ujian dan sekarang menghadap kepala sekolah bersama ayahnya. Mau gimana pun, Mini harus mengakui kesalahannya dan dihukum bersihin toilet selama 1 semester. Bapaknya juga harus keluar duit lagi biar anaknya nggak dikeluarin dari sekolah. Mini ini rupanya udah pindah sekolah berkali-kali karena kelakuan buruknya. Belum cukup hukuman dari sekolah, ayah Mini menyita mobil dan memberlakukan larangan keluar di jam malam ke Mini. ฉันเพิ่งเสียไป1,000,000เนี่ย Bukan anak bandel namanya kalau nurut. Malam hari saat hujan deras, Mini diam-diam pergi dari rumah. Dia ngebut sambil teleponan dan minum-minum. Setelah menutup telepon, Mini nabrak minibus dengan sangat keras hingga Mini terpental keluar bersama keempat siswi yang bersimbah darah. Salah satu dari mereka adalah Nano dan Plon. Mini hendak menolong Plon yang sakaratul maut, tapi dia kepikiran kalau Plon ini yang bikin dia dipanggil kepala sekolah tadi siang. Yaudahlah, Plon ini dibiarin tewas. Oh iya, cewek berpita merah ikut jadi korban. Ngapain dia di situ? Peristiwa ini langsung menyita perhatian media berita. Ayahnya Mini udah capek nutupin kelakuan anaknya satu ini. Mini beralasan kalau rem mobilnya rusak, padahal ayahnya menemukan botol minuman wine di mobil. Terlepas dari sikap ibunya yang manjain Mini, mau nggak mau ayah Mini harus menutupi kelakuan anaknya sekali lagi. Beliau juga harus mempertahankan reputasi perusahaannya. แล้วอะจะปากแข็งอีกแล้วอะ พ่อต้องช่วยหนูนะ หุ้นบริษัทต้องรวมหมดแน่ Mini berangkat ke sekolah seperti biasa. Teman-temannya mulai menjauhi dirinya karena insiden kemarin. Kesaksian ayah Mini di berita bikin seisi kantin ngomongin Mini lagi. Satu sekolah udah pada hafal kalau Mini pasti lolos dari kasus ini. Keesokan harinya, Mini harus wajib kudu mesti ngehafal pernyataan yang dibuat oleh pengacaranya. Mulanya Mini gak mau, tapi ntar gimana sama nama baik ayahnya di dunia bisnis. Ya udah deh, tiap hari Mini latihan ngapalin. Selesai persidangan pertama, Mini, ayah dan pengacaranya dihadang oleh pertanyaan wartawan. Di tengah bengong, Mini melihat sebotol anggur yang sengaja diletakkan di dekatnya oleh cewek berpita merah. Diamnya Mini bikin wartawan makin bertanya-tanya, ditambah emosi dari massa. Sampai di kamarnya, Mini diintai oleh orang bayaran. Lalu sekarang ditambah hujatan di sosial media yang dimulai oleh... Yaudah, ngertilah ya ini mulah Nano. Semenjak Mini memberikan kesaksian palsu di pengadilan, ia mulai sering diteror oleh arwah korban-korban yang ditabrak Mini. Dari di rumah, kelas, hingga kamar mandi sekolah. Nah, di sini nih mulai menarik. Di suatu tempat, si cewek berpita merah sedang bertemu dengan ayah Mini. Dengan imbalan uang, ayah Mini membeli bukti kunci kalau Mini bersalah. Ayah Mini mengancam pada si cewek jika masih ada bukti yang dia sembunyikan. ๆถ้ารูปพวกนี้โผล่มาให้ฉันเห็นอีกฉันไม่รับประกันความปลอดภัยของเธอ Mini lagi-lagi dihantui oleh arwah korban kecelakaan. Ia mulai tak kuat menahan gangguan ini sendirian. Dia akhirnya cerita ke ibunya yang cuma bisa menenangkannya. คนอื่นมันด่าลูกซะจนลูกคิดว่าลูกผิด เข้าใจหรือเปล่า Akhirnya putusan persidangan sudah keluar. Mini diberi hukuman ringan berupa uang tunai dan menjalani layanan masyarakat.
Keluar dari gedung menuju mobil, Mini dan orang tuanya diamuk massa. Setelah aman dan pulang ke rumah, tiba-tiba supir memberitahu kalau remnya blong. Udah deh, nabrak. Makan tuh omongan sendiri. Mini dibawa ke rumah sakit. Selama pingsan, ia terbangun di minibus yang dulu ia tabrak. Di mobilnya, ada Nano yang duduk dan berlagak seperti membawa acara. Nano membacakan 4 hukuman dari hashtag yang Nano buat di media sosial. Dibantu dengan preman sebagai algojo, mereka matahin kaki Mini pakai palu dan ngerontokin semua gigi Mini dengan tinjuan tangan. Karena Mini masih hidup, entah kenapa Nano memutuskan untuk mengakhiri nyawa Mini sebelum masuk ke hukuman kedua. Mungkin biar greget aja kali ya. Let's go! Mini kembali bangun dalam kondisi sehat walafiat. Nano melanjutkan hukuman ketiga, yaitu memotong tangan Mini oleh orang tua Plon pakai gergaji. Saking sakitnya, Mini terbangun dari ranjangnya. Alhamdulillah cuma mimpi gitu ya batinnya. Mini pergi menemui dan memeluk ayahnya yang ada di dapur. Dalam pelukan ayahnya yang makin kencang sampai nggak bisa nafas, Mini melihat sosok Nano dan korban lainnya. Ibunya Mini tiba-tiba memukul kepala Mini dari belakang dengan botol kaca. Hukuman terakhir untuk Mini adalah dicekik oleh ayahnya sendiri hingga meninggal. อยากจะบีบคอมันให้ตายลูกชั่ว Kali ini, Mini benar-benar sadar di ranjang rumah sakit. Walau samar-samar, ia melihat dan mendengar suara Nano yang berbisik kepadanya untuk istirahat setelah mimpi buruk yang ia alami. Setelah itu, Nano pergi meninggalkan Mini. Bersama Nano yang masuk ke dalam lift, si cewek berpita merah keluar dari lift untuk menemui Mini. Cewek ini menyetel televisi di sana dan memperlihatkan bahwa bukti kuat kasusnya Mini sudah diberitakan. Mini yang mudah terpojok, akhirnya termakan bujukan si cewek untuk menjatuhkan diri dari ketinggian. Tugas Nano selesai, tapi sampai di lantai 1, Nano nggak begitu kaget melihat Mini tewas. Begitu juga dengan kedatangan cewek misterius yang ia panggil Yuri. สวัสดียูริ Sepertinya Nano kenal dengan Yuri. Siapakah Yuri ini? Kita sikat di episode keempat. Seperti nama judulnya, kita akan mulai ceritanya dengan seorang cewek bernama Yuri yang berangkat sekolah pakai ojek motor. Di saat dia membereskan bukunya karena tersenggol seseorang, ada 2 cewek yang bernama Nana dan Tuptim yang membantu dan mengajak masuk sekolah bareng. Saat istirahat, Yuri diberi tas baru oleh mereka berdua yang jadi bahan gosip orang lain. Sontak Nana dan Tuptim menegur mereka dan langsung lari gitu aja. Tanpa mereka sadari kalau dari tadi Nana memantau mereka. Di kelas, Nano dilabrak oleh Nana dan Tuptim karena duduk di tempat mereka. Mau ditolak kayak gimana pun, Nano keluarin jurus rayuannya biar bisa gabung bersama mereka. Mendengar Nano sekarang satu circle dengan Nana dan Tuptim, Yuri ngeliat Nano dengan ekspresi yang gak bisa ditebak. นาโนมีโพยนะ Nana menjelaskan ke Nano kalau mereka nggak saling contek. Abis itu, Nana dan Tuptim ngode ke Yuri buat beliin mereka makanan di kantin. Udah gitu permintaannya aneh-aneh. Dan seperti biasa, Nano cuma ngeliatin mereka. เราอยากได้น้ำจิ้มแบบทับทิมอะ แต่ทำไมซุปเราไม่มีฟักอ่ะ ยูริเราไม่กินแตงกวา Abis makan siang, mereka bertemu seorang perempuan bernama Min yang langsung cabut begitu melihat Nana dan Tuptim. Katanya, Min ini merebut pacar Nana dan nyuruh Yuri untuk jelek-jelekin Min di sosmed. Beres dengan urusan Min, mereka mencocokkan jawaban ulangan tadi. Sadar ada yang beda jawabannya, Nana ngode Yuri untuk ngubah lembar jawabannya di ruang guru. Tapi kali ini Nano bersedia membantu mereka. Pulang sekolah, Nana dan Tuptim dijemput mobil pengantar. Sedangkan Yuri pulang jalan kaki menuju rumahnya yang ada di rusun. Saat Yuri lagi senang abis dapat HP baru, Nano mencegat Yuri dan membicarakan yang terjadi saat di sekolah. Yuri menjawab cuek dan tak peduli jika dirinya seperti pesuruh Nana dan Tuptim. ว่าที่ยูริอิดออดก็เพราะอยากดันราคาให้สูงขึ้นยูริก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเนี่ย Yuri pulang bertemu dengan ibunya di rumah, diikuti Nano di belakang. Rupanya ponsel yang baru Yuri dapatkan dihadiahkan ke ibunya. Melihat kebersamaan sesederhana dari Yuri dan ibunya, Nano diam 1000 bahasa. Setelah menemui ibunya, Yuri menjelaskan semua unek-uneknya pada Nano yang masih terdiam. Dari kondisinya yang miskin, keinginan Yuri untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sampai berandai-andai bila kondisinya berbalik biar bisa menyuruh Nanai dan Tuptim. Nano punya ide agar Yuri bisa menyuruh orang kaya seperti mereka.
Apakah itu? มีความลับบางอย่างซ่อนเอาไว้ Suatu ketika saat Nana, Tuptim, Nano, dan Yuri sedang barbekyuan di rumah Nana, Yuri disuruh kembali bakar daging, sedangkan Nano ngambil air. Sesuai rencana dan informasi dari Yuri, Nano menumpahkan air ke pakaian Nana agar Nano bisa pergi ke kamar Nana. Yuri masih membakar daging sebagai pengalih perhatian. Di kamar Nana, Nano ngebuka laptop milik Nana. Kita diliatin banyak banget daftar aib murid di sekolah. Waktu Nano nemu folder aib Yuri, tiba-tiba dia disekap dari belakang. Bau-bau cepu nih. Iyap, Nano terbangun di basement rumah Nana dengan tangan dan kaki terikat. Nana dan Tuptim emang sengaja mancing Nano untuk menemukan bukti kejahatan mereka. Terlepas Yuri yang cepu ke majikannya. Mereka mengancam Nano buat nggak macam-macam. Malah Nano kok diancam. คิดว่านันโนกลัวการมีเซ็กส์กับผู้ชายนันโนอัพหลักฐานทุกอย่างขึ้นคลาวด์ไปหมดละ Sebaliknya, Nano udah punya bukti rekaman berserta transaksi yang mereka lakukan bertiga, sambil bikin panik Nana dan Tuptim dengan suara desahan Nano. Makin kenceng, sampai mereka berdua mukul Nano pakai gagang lilin hingga tewas karena berisik. Saat mukul Nano, Yuri baru sadar kalau handycamnya sedang merekam aksi Nana dan Tuptim. Usai menghajar Nano, Yuri nggak mau lagi disuruh mereka. Ya iyalah, Yuri udah punya bukti kejahatan Nana dan Tuptim. Ia mengungkapkan kalau ini semua bagian dari rencananya. มึงอยากให้กูเป็นเหยื่อ มึงชอบฟาดกูด้วยเงิน กูก็ทำให้ มึงให้กูหลอกคนมาที่นี่ด้วยท่าทีใส่ซื่อ มึงอยากเห็นกูเป็นหมาที่ซื่อสัตย์ กูก็เป็นให้ ยังมีอะไรเกินตัวอีกเหรอ Yuri memanggil preman yang tinggal satu rusun dengannya dan menyuruh Nana dan Tuptim membereskan perbuatannya sendiri. Usai menaruh Nano di bathtub, Nana dan Tuptim menawarkan uang agar mereka bisa bebas dari preman. Di satu momen, Yuri teringat apa yang Nana dan Tuptim lakukan padanya saat diperkaos. Yuri menyuruh preman untuk melakukan aksinya dan menyalakan rekaman. Sambil nunggu pekerjaan preman beres, Yuri ngungkapin unek-uneknya di depan mayat Nano. คนอย่างกูไม่ได้ต้องการคนช่วยหรอก กูต้องการเหยื่อ Saat udah selesai, Yuri justru ditenggelamkan oleh para preman hingga tewas. Selesai dengan urusannya, si preman cabut dari tempat. Nano gak mungkin tewas semudah itu. Dia hidup dan bicara sebentar dengan mayat Yuri, lalu pergi begitu saja dari tempat. ถ้ายูริไม่โง่ทุกอย่างคงน่าสนใจกว่านี้ Tapi yang gak pernah kita duga, Yuri kembali hidup. Nah. Oke, segitu dulu pembahasan Girl From Nowhere season kedua. Pesan moral, berlebihan itu gak baik. Dah itu. Lebih baik kita kelarin series ini di video selanjutnya. Bye-bye!